Tapi coba Anda lihat lebih lanjut umpamanya. Setiap akhir Desember, orang Indonesia selalu disibukkan perdebatan antara hukum Natal. Bolehkah seorang Muslim mengucapkan selamat Natal? Dan tidak bolehkah seorang Muslim mengucapkan selamat Natal? Makanya nyuwun sewu Pak, sampai hari ini banyak WA saya masuk ke saya, Gus, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Coba kita lihat. Bagi saya, mohon maaf Bapak Ibu, Natal akhir tahun seperti ini minimal ada 2 berkat. Apa berkat dari Natal? 1 liburan, 2 diskon. 1 liburan, 2 diskon. Lucunya banyak orang yang mengharamkan mengucapkan Natal tapi menikmati pesta diskon. Kan danco. Gitu. Mengucapkan Natal katanya haram, menikmati diskon boleh. Lah ini bagaimana coba arah-arahnya? Maka kemudian kita lihat orang melaksanakan Natal sendiri. Kalau Anda orang Kristen itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan tanggal berapa Pak Handoko? 7 Januari. Jadi kalau Idul Fitri itu berbeda-beda antara NU dan Muhammadiyah, seharusnya ya biasa-biasa saja Pak. Orang Kristen itu melaksanakan Natal juga berbeda. Ada yang tanggal 25 Desember, ada yang tanggal 7 Januari. Tapi tahun ini saya bersyukur, baik NU dan Muhammadiyah hari ini sepakat bahwa Natal tetap jatuh tanggal 25 Desember. NU dan Muhammadiyah. Nggak ada perbedaan pendapat Pak. Nah, saya termasuk di kubu yang mana? Pertanyaannya. Atau sebelum dibahas umpamanya, ketika kemarin Pak Handoko tanya sama saya, Gus, apa hukumnya orang Islam bekerja di perusahaan yang juragannya orang kafir? Contohnya Real Food. Saya mau tanya Pak Handoko, karyawan Pak Handoko ini berapa persen yang beragama Islam? 99% karyawan Real Food beragama Islam. Tepuk tangan untuk Real Food. Coba sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak ada nggak yang berani mengatakan bekerja kepada orang kafir hukumnya kafir, hukumnya haram? Bekerja kepada orang kafir maka dia menjadi kafir. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Saya sendiri sama Pak, akan sangat naif ketika orang mengatakan selamat Natal maka dia menjadi Kristen. Artinya kalau ada orang Islam mengatakan selamat Natal kepada orang Kristen, dia menjadi Kristen, berarti orang Kristen akan menjadi Islam manakala dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi buktinya enggak. Buktinya apa? Saya kemarin ada polisi wisuda, saya mengucapkan selamat wisuda polisi. Nyatanya saya juga tidak jadi polisi. Enggak Pak, itu. Kemarin ada jomblo mengucapkan selamat atas pernikahannya. Jomblonya ya tetap jomblo, nggak menikah-menikah. Betul Bu? Artinya apa? Akan sangat aneh pemahamannya ketika orang mengucapkan selamat Natal itu dibilang kafir. Tidak semudah itu Ferguson. Saya ini orang yang kemudian menjadi sangat fokus ke persoalan toleransi. Kenapa? Sebagai seorang dai, saya mendorong orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik, orang Islam yang taat, orang Islam yang soleh. Dan saya mendorong tetangga saya yang Kristen dan Katolik untuk menjadi Kristen yang baik, untuk menjadi Kristen yang taat, untuk menjadi Kristen yang soleh. Kenapa? Orang Islam harus menjadi orang Islam yang baik, orang Kristen harus menjadi Kristen yang baik, karena selamanya kita akan bertetangga. Yang namanya bertetangga, kalau tetangganya gembira, lumrah kalau tetangganya ikut bergembira. Itulah makna mengucapkan selamat Natal. Makanya Bapak-bapak coba Anda lihat, kalau ke pondok saya Pak, di kampung saya ada gereja terbesar di Kalasan, gereja Katolik. Tetangga saya seorang pengurus gereja, dia Romo. Mohon maaf, kalau Idul Fitri dia datang ke tempat saya dengan mengucapkan Gus minal aidina wal faizin halal bil halal. Cangkeme pendeta ngomong minal aidin wal faizin. Pertanyaannya adalah,
Kalau hanya gara-gara ucapan itu kemudian dia dianggap murtad dari agamanya, berarti mohon maaf, sekian banyak orang Kristen yang pindah agama hanya gara-gara halal bil halal. Padahal jenengan tahu halal bil halal itu tidak pernah ada di Arab Saudi. Itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab Saudi. Coba Anda lihat Mas, nggak ada ucapan kamu ketemu orang Arab mengatakan halal bil halal. Ora ono Pak. Itu bahasa Jawa yang diarabkan atau bahasa Arab yang dijawakan. Mila pencil nyantai wae le. Kula ditanggap wong Kristen ning gereja, yo mangkat ora apa-apa le. Oh ngaten Pak nggih. Ora apa-apa. Nggih nggih. Sing penting sangune jelas. Nggih nggih. Suwun Mbah, suwun. Kowe tau ora pengalaman diundang karo wong Kristen ngono? Niku Sampun. Mbah. Sampun. Kathah, Mbah. Hindu niku teng Hindu. nate. Pengalamanmu sing paling ra enak Sing dereng. ditanggap apa? Loh, Sing pengalaman Aku pengen ngerti kowe ceritane ditanggap wong mati kayak piye ceritane lho. Maksudnya lintune cerita niku nu pripun, Mbah? Aku pengen kuwi aku ngono. Critakno to, Cil. Critakno. Ngeten. Apa ditangkap kon anggap kon ngibur asu kae. Nggih. Jadi percil niki nate Pak diundang tiang kon dagel, ternyata sing nonton asu. Nah, Nggih. Critakno Cil. Terus kula niku nembe grup nembe anyar 2010 nggih. Niki batang-batang kalih niki kalian. Pikirku grup anyar kok dicolok Chinese. Wah, kuwi mesti duitnya gede nih kula ngaten ta, Pak. Cina ya, Pak? Cina. Telepon. Cel Pak ini Cak Percil. Oh siap. Ini dengan manajernya. Oh siap. Aku ngaten. Budal wong telu. Jasan. Wah, Terus damel mobil nyewa, Pak. rental. Rental. Udal teng Surabaya. Pikirku acarane mesti makan-makan, Rame. ndagel lucu rame. Taruh Acarane di gede. mana, Bos? Oh, di rumah, Cak. Oh, siap. Dugi ngandhap griya niku pun sepi, Pak. Acarane teng pundi, Pak? Lantai 2, Mas. Loh, Pak Tar lantai 2. Kok enggak nek sing delok blas. Matur-matur minggah kula lantai 2 blek. Matur-matur temben niku wonten ditokne kuetar. Heeh. Seret. Namine bet sinten ngoten pokoke. Mesti acara ulang tahun. Malah guyu sampean iki tenan. Mantun niku, niki acarane napa ulang tahun Cak Percil. Ulang tahunnya sinten? Ditokne kirik niku setunggal. Sing delok wong 5. Sing delok niku. Sing delok wong 5, sing loro wis tuwek. Nah, sing delok niku 5, Mbah, ngangge speaker aktif. Nggih, speaker aktif. Dereng didalaken kirike, Mas. Ini sudah selesai hiburannya, yang ulang tahun minta foto. Foto. Ditokne. Nggih. Cil, ulang tahun minta foto. Kirik dasian. Tapi nggih, mboten napa-napa itu. Mboten napa-napa, Mbah. Kula asik, Pak. Lah kula niku kala wingi sing nembe mon Covid niku Apa le? kan mboten saged main to otomatis. Main orang 40 campur sari sing ningali cuma kalih sing setunggal wis budek. Ya oke lah sampean wong sugih tapi kan kene nelongso, Bro. Tapi nggih mboten napa. Kula asik mawon kados ngeten iki tenggene Pak Han ngeten iki. Nuwun sewu lho. Bahasan kula selidiki. Pak Han kalih kula niku Han sapa? ngeten lho. Lho. Apa artine ngene Apa, iki? Cil? Dadi ngeten lho, Pak, ngeten lho. Dadi Kowe kelon karo Pak Han apa piye nggih, maksudnya? mboten. Bapake Pak Han niku kalih bapak kula niku Dulur. tiang tebih, Pak. Sik to. Kowe dirungokne Cil, lho, Cil. tuapuk. Sing jelas omonganmu sing jelas Iki lho. Aku ngomong karo Umum lho, Iya, ini iya. umum lho. Iya. Maksudnya piye? Bapakmu karo Pak Han wong adoh. Tiang tebih. Teko Ning sapa? Saking ibu. Oh, ibu. Ibu. Nggih, ibuke Pak Han. Pak Han. Ya. Kalih ibu kula niku Dulur. mboten tepang. Oh, mboten tepak. Nggih. Iki sing hubunganmu keluarga iki. Ibuke Pak Han iki kira-kira jenenge sapa? Pak Han, lah nggih mboten tepang ya, Pak. Pak Han. Lah dulur konting kowe ngaku dulur. Tapi Bu Wiwi. Bu Wiwi. Oh, saka Bu Wiwi. Wiwi. Bu Wiwi, Bah. Kuwi iki lagu sing viral ning Thailand lele. Sing pundi, Pak? Lah sana sini kubah. Saniki ampun lagu-lagu Pak ngeri saniki. Ya gara-gara cangkemmu barang nyanyi lagu Purel kuwi lumajang bledos meneh ngoten lho kira. Sing ndi, Pak? Mangku Purel. Hop hop wis aja bebalani kowe. Aja bebalani. Ning karaoke. Halah cangkemmu malah mbok terus nek iku. Sampean mancing kok. Ngawur Aku ngene. ya Aja manut. ngono. Sair iku ndak kena. Gara-gara munggah ning Semeru semerine mbledos meneh. Nggih, nggih, mboten kula, Pak. Lho gobloke sing nyanyi Semeru padake susu. Lah iki sing apik Ape guys. mikir lah Semeru sak susu lah ya ora gede. Sing persoalan susu sak Semeru lah modar kowe ayo. Heeh, mesti apik kuwi. Nek kayak diundang wong Kristen biasa le ya. Nggih. Sampun. Ngerti, Pak. Hindu sampun, Bang. Sampun. Sing dereng Komplit. Dayak Daya orang tahu. dereng. Dereng. Aku wingi usul percil karo Kundet karo sapa Hengki diundang ning Papua. Wong Papua, "Oh, Gus mboten napa-napa."
Alhamdulillah. Tapi syaratnya setunggal. Nopo? Napa? Mungkin tolong Percil, Hengki, kali Kuntet untuk menggunakan pakaian lokal. Boh, pakaian lokal pating pecete. Cil. Hah? Kowe ngerti toh? Pakaian adat Papua ngerti? Koteka, Bro. Ampun, Mbah, pun teng mriki mawon, pun. Begini wae Cil ya. Kula manut Pak Han mawon kula. Nah, Kan sapa? Han Saplas. Pandoko wan saplas. kowe suwe-suwe dilakban cangkemmu lho. Dan niku rencang. Ayat apa yang kemudian mendukung kita semuanya untuk berani mengucapkan selamat Natal? Walaupun mohon maaf, ayat ini banyak orang beda tafsir. Dan perbedaan dalam penafsiran itu satu hal yang biasa-biasa saja. Contoh ngaten nggih. Ini kita Bapak Ibu melihat di panggung yang sama. Yang dilihat tontonannya sama, tuntunannya sama. Melihat Cak Percil, melihat Hengki, melihat Kuntet. 3 orang yang kemudian melihat mereka, ini pasti ketika ditanya, apa komentarmu tentang mereka bertiga? Ada orang yang akan lebih fokus ngomentari Percil, akan ada orang yang fokus ngomentari Hengki, akan ada orang yang fokus ngomentari Kuntet. Padahal mohon maaf, objeknya sama, akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Demikian juga ketika kita berbicara ayat, Bu. Saya sering bilang, kalau kemudian saya naik panggung, gak usah bertiga deh. Objeknya hanya Gus Miftah toh. Ibu-ibu dari sana lihat Gus Miftah. Maka mereka ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Gus Miftah? Maka mereka akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Sampai ibu-ibu dari sana akan lebih fokus kepada tongkatnya Gus Miftah. Ibu-ibu yang di tengah fokus kepada kacamatanya Gus Miftah. Terutama ibu-ibu yang jilbabnya pink. Kayak sempaknya yo pink kayak itu loh. Tet mau sak grup banter dhewe yo ping kuwi liyane kan. Ini objeknya sama, ibu-ibu yang jilbabnya hijau. Mohon maaf, dia tidak melihat kacamata, dia tidak melihat tongkat, yang dilihat apa? Katoke Gus Miftah. Objeknya sama, ketika berangkat dari cara pandang yang berbeda, maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Nah, orang-orang kayak saya yang kemudian fokus dekat dengan kawan-kawan non-Islam, bahkan berani mengucapkan selamat Natal, itu dasarnya apa? Surat Maryam ayat 33. Di mana ayat itu kemudian Allah mengatakan dalam Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa kata Allah? Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, kata Isa. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kebetulan Pak Islah Basrawi, saya sama Pak Quraisy Shihab ini sama-sama prof. Kalau Quraisy Shihab profesor, Gus Miftah provokator. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk berani mengucapkan selamat Natal. Mungkin saja pemahaman kita yang berbeda dengan kawan-kawan Kristiani. Di mana perbedaannya? Umat Islam menganggap Isa sebagai nabi dan rasul, sementara bagi orang Kristiani lebih dari itu. Nah, saya meyakini mengucapkan selamat Natal itu tidak akan berpengaruh kepada akidah kita, manakala kita sebagai orang Islam memahami Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Kalau kemudian orang Kristen, mohon maaf, menafsirkan Nabi Isa lebih dari itu, ya urusane dewe. Ora ana urusane karo cangkemmu, wong cangkeme dewe. Nggih napa mboten, Bu? Makanya nyuwun sewu, kita nggak usah alergi. Saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sebelum diteruskan, Bapak Ibu kameramen yang ada di sini ini dari BTV. BTV itu dulu Berita Satu, sekarang menjadi TV nasional namanya BTV. Mereka kesini hadir untuk ngeliput ini, ditayangkan hari Sabtu dan Minggu tanggal jam 12 di acara TV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi kameramen-kameramen di sana itu bukan kameramennya Pak Handoko, tapi dari TV. Tepuk tangan untuk BTV. Oh, BTV. Jadi sesuk le kue rupa mungkin ditonton karo BTV wong sak Indonesia tak kandhane. Oh, sak Pak? Terus
Nyapa? Jajan matamu ki aku urung kok jajan-jajane. Aja sembrono lho, Nggih, Cil. mangke mawon. Arek Nggih, mangke mawon. Lah kowe mengko porong disuguh boleh? Dereng. Namung kacang tok mau. Kuwi ra ngrumangsani karo ombenan Ketek ono glowing. Wong Pak Andoko cepaki sak kotak mau. Kacang Apa? atos. Cepaki apa? Kertas mau. Nota iki opo? Nota tagihan. Tak kosong kuwi. Bon, Mbah. Makanya nyuwun sewu. Dengan sikap saya yang seperti ini, banyak kemudian orang yang mengatakan, Miftah itu toleransinya kebablasan. Maka saya jawab, yang kebablasan bukan toleransinya Gus Miftah, tapi komentarmu. Di mana puncak kebablasan saya? Dianggap kebablasan. Ketika di bulan Ramadan, Gus Miftah harus menghadiri undangan dari pihak gereja. Waktu itu saya dikontak sama pendeta Johan. Dia merupakan pendeta muda di gereja Bethel Indonesia yang saat itu membuat gereja di Jakarta Utara. Jemaat gereja disurvei, Pak. Kita mau ngundang tokoh Islam yang ada di Indonesia. Tolong jemaat gereja tulis siapa tokoh Islam yang mau kita undang. Jawabannya apa? 100% jemaat gereja menghendaki meminta Gus Miftah untuk hadir di acara itu. Maka saya datang. Kenapa? Karena bagi saya sudah biasa. Maka kemudian yang terjadi apa? Dengan pikiran-pikiran yang sempit, mereka mengatakan Miftah itu kafir. Alasannya apa? Karena masuk ke dalam rumah ibadah orang lain. Maka kemudian saya jawab, kalau tolak ukur seseorang itu dianggap kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti mayoritas orang Indonesia itu kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Bukankah Borobudur dan Prambanan itu tempat ibadah orang non-Islam? Berarti Bapak Ibu yang masuk Candi Borobudur, otomatis Anda menjadi orang Hindu dan Buddha. Ini tidak bisa diterima. Maka ketika, mohon maaf Pak Kapolres, ketika saya masuk keluar dari gereja dikatakan Miftah kafir. Wartawan TV kumpul di rumah saya Jakarta. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Tidak masalah. Terus gampang, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Maka kemudian saya nggak takut ketika ketemu orang non-Islam, ketika saya ketemu pendeta, kemudian saya dibilang kafir. Inilah Bapak Ibu yang membedakan dakwahnya orang hari ini dengan dakwahnya Wali Songo. Kalau Wali Songo dakwahnya itu mengislamkan orang kafir, hari ini banyak dai yang mengkafirkan orang Islam. Makanya kemudian gak asik. Coba begini. Pohon Natal di Indonesia diharam-haramkan Pak bagi orang Islam. Anda tahu di Dubai dan Abu Dhabi justru malnya orang Islam membuat pohon Natal terbesar sedunia sampai ukuran sekian puluh meter. Itu yang membuat siapa? Orang Abu Dhabi dan orang Dubai. Lucunya lagi apa? Di Indonesia banyak orang Islam tidak berani menanam pohon cemara. Alasannya apa? Cemara itu lambang Natal. Maka kalau orang Islam nanam cemara, dia menjadi kafir. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon punya agama? Sampai seorang ustadz Wahabi Pak mengatakan apa? Mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena menganggap lagu ini adalah lagu kristenisasi. Naik ke puncak gunung, pila gune kele tinggi sekali. Terusane kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Lagu ini diklaim lagu pengkafiran. Kenapa? Kenapa kok yang kiri kanan dilihat pohon cemara? Lah iya dul, kuwi mlaku ning gunung, ora mlaku ning padang pasir, cuk. Iya. Morot. Lah mlaku ning padang pasir, kiri kanan kulihat semua banyak pohon kurma. Wong iki ning gunung kok kurma, kan goblok. Saya itu pernah Pak Islah
nanam pohon palem di atas masjid saya. Kan palem itu kan bagus. Tak kasih pot, tak tanam di atas masjid. Langsung saya ditangi, Pak. Anda itu goblok. Pohon palem itu pohonnya orang Katolik karena ada hari Palma. Aku ki yo batin cah. Kok saiki ning Indonesia, uwit kok duwe agama. Palem karo cemoro Kristen. Coba saya kemarin dari Belanda, dari Brussels, dari Paris. Saya mampir pernah ke Swiss Montitlis, minus 20 derajat. Pertanyaannya begini, kenapa orang Kristen menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal, Pak? Jawabannya sederhana, karena di musim gugur dan musim dingin, pohon yang mampu bertahan itu adalah pohon cemara. Dan gak ada hubungannya sebenarnya pohon cemara dengan orang Kristen. Kebetulan saja pohon cemara dijadikan lambang Natal. Mohon maaf, salah satu produk Real Food itu mohon maaf tidak menggunakan gula, dia menggunakan korma. Lah kalau kemudian pohon cemara punya agama, ini hati-hati. Kalau Pak Handoko tiap hari minum Real Food yang di dalamnya ada korma, saya khawatir jangan-jangan ususnya Pak Handoko menjadi mu'alaf.